Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ya tentang Wali Songo, marilah kita sama-sama membuka pelajaran kita atau melanjutkan pelajaran kita ini. Kita sama membaca basmalah sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita melanjutkan juga, kita sama-sama melihat atau absen sebagaimana biasa. Dina hadir, Dina hadir, Sofi dan seterusnya hadir semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Anak-anakku semua, mari kita melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang Wali Songo. Masih ingat tak? Wali artinya? Ulama. Sementara Songo? Wali Songo ini adalah wali-wali atau ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wali ini boleh kita katakan para dai, para ulama, para pelopor agama Islam. Mereka ini datang ke tanah Jawa dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam atau mentauhidkan orang-orang di Jawa, khususnya pada saat itu. Dan saat itu pula orang-orang Jawa atau orang-orang Nusantara sudah menganut keyakinan atau sebuah kepercayaan yaitu agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha inilah yang diubah oleh mereka atau para wali Songo ini. Wali Songo ini yang pertama adalah siapa? Yang kedua? Ampel. Yang ketiga? Yang kesembilan? Mari kita lihat satu persatu. Ini yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim ini datang ke tanah Jawa menyebarkan agama Islam. Datang ke Indonesia atau tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Dan beliau yang wafat pada tahun berapa? 1419. Makamnya di mana? Desa Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian yang ketiga kita lihat itu Sunan Bonang. Sunan Bonang ini wafat pada tahun 1525. Kemudian yang ketiga kita lihat yaitu Sunan Derajat ini diperkirakan wafat pada tahun. Kemudian seterusnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun berapa? Pada tahun 1550. Kemudian selanjutnya itu Sunan Giri. Beliau wafat pada tahun 1500. Itu luar biasa anak-anakku semua. Kemudian selanjutnya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau dengan nama lain Raden Syahid. Beliau lahir pada tahun 1450 dan beliau wafat pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Pada tahun berapa? Pada tahun? Ya. Lahirnya pada tahun berapa tadi? Tahun nama lahir daripada beliau? Inilah wali-wali yang menyebarkan agama Islam. Yang jadi pertanyaan kita, kenapa mereka berhasil? Kenapa mereka diterima dengan baik? Ada apa pada mereka
beliau para dai, para ulama ini, sehingga tidak pernah kita dengar dalam sejarah bahwa Wali Songo itu pernah terjadi pertumpahan darah, pernah terjadi emosi, pernah terjadi apalagi itu peperangan. Tidak pernah kita dengarkan. Mereka ini datang ke tanah Jawa dengan menyebarkan agama Islam, diterima dengan baik. Kenapa? Karena mudah diterima. Ya, kenapa mudah diterima? Karena beliau ini menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini lebih dulu mengikuti alur atau tradisi daripada orang-orang Jawa atau desa-desa atau kota-kota yang dimasuki oleh beliau, yang didatangi oleh beliau, dan sehingga kita dengar cerita di antara Wali Songo ini ada yang ikut serta dalam memainkan wayang, menjadi pemain wayang, ada yang gendang, ada juga puisi dan seterusnya. Seperti itulah beliau para wali ini menyebarkan agama Islam di Indonesia, sehingga mereka ini tidak pernah kita dengar dalam sejarah bahwa Wali Songo pernah terjadi pertumpahan darah dalam hal menyebarkan agama Islam. Itu salah satu sebabnya diterima dengan baik, karena beliau itu tetap atau mengikuti tradisi atau adat kebiasaan daripada orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa. Nah, seperti itulah beliau datang ke Indonesia atau datang ke tanah Jawa menyebarkan agama Islam. Lebih dulu melihat kondisi, situasi daripada daerah-daerah atau perkotaan yang didatangi oleh beliau. Kalau kebetulan di daerah itu orang suka wayang atau tradisinya wayang atau ada kebiasaan yang memainkan wayang, dia ikut serta dari pemain wayang. Atau gendang, dia ikut serta. Atau puisi, dia ikut puisi. Dengan media yang seperti itu, wayang, gendang, puisi dan seterusnya, sedikit demi sedikit. Jalan itulah beliau merubah keyakinan dan kepercayaan daripada orang-orang Jawa. Karena itulah beliau diterima dengan dengan baik. Oke, paham? Ada masalah? Masalah ini serius ulang. Beliau berhasil karena beliau itu mengikuti alur atau tradisi atau ada kebiasaan daripada orang Jawa. Ya, mari kita lihat kesimpulan atau hikmah apa yang perlu kita ambil daripada mereka para wali ini. Wali-wali ini kita simak sedikit dulu sebelum kita tutup. Para wali ini ada yang mengajak ada yang mengajak orang-orang Jawa itu bertani, ada juga mengajak orang-orang Jawa itu berdagang dan seterusnya. Dan mereka para wali ini juga termasuk arsitek atau arsitek bahasa lain, arsitek membangun mereka yang membangun masjid. Ini para wali ini hingga masjid Jumat sampai sekarang masuk makam beliau itu dikeromahkan atau dimuliakan oleh orang-orang sekitar Jawa, bahkan di luar Jawa, dan orang-orang berduyun-duyun untuk menziarahi kuburnya. Kenapa sampai sejauh itu keromahnya? Karena beliau itu adalah ulama, karena beliau itu adalah dai, karena beliau itu adalah yang membawa agama Islam. Karena beliau itu adalah membawa agama Islam. Kita lihat guys, kita lihat buku. Nah, yang termasuk atau salah satu hikmah yang perlu kita ambil dari pelajaran atau keadaan atau perjalanan atau kisah daripada Wali Songo atau para ulama-ulama ini, kenapa mereka berhasil, kenapa mereka sukses, kenapa
dan yang perlu kita ambil sebagai pelajaran. Satu, kenapa beliau berhasil? Semangat yang tinggi dalam mengembangkan ajaran agama Islam di Indonesia. Ini salah satu mereka berhasil. Semangatnya tidak pernah lumpuh, semangatnya tidak pernah patah untuk menyebarkan agama Islam. Ini yang perlu kita kaji, yang perlu kita renung, dan yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran kita sehari-hari. Apapun profesi kita, entah kita jadi guru, semangatlah jadi guru. Tak jadi rumah tangga, semangatlah jadi rumah tangga. Tak jadi istri, semangatlah jadi istri. Layanilah suamimu dengan ikhlas. Oke? Nah, itu semangat yang tinggi. Itu adalah membuat suksesnya daripada wali songo. Nah, ini. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhlasnya beliau dalam mengembangkan atau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sehingga ajaran-ajaran yang dibawa oleh mereka itu diterima oleh orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa. Ini yang perlu kita. Apapun yang kita perbuat, apapun aktivitas, apapun profesi kita, hendaklah kita awali dengan niat ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itulah yang akan membawa keberkahan bagi kita dan akan membawa keberhasilan. Pernah dicontohkan oleh wali songo. Beliau berhasil, beliau diterima, beliau sukses, beliau dimuliakan karena beliau itu didasari dengan niat ikhlas. Yang ketiga yang perlu kita ambil sebagai pelajaran bagi kita, sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah. Sikap keberanian beliau para wali ini dalam mengembangkan agama Islam atau melindungi tanah-tanah atau wilayah-wilayah kekuasaan Islam. Ini sikap keberanian. Berani, apa istilahnya itu? Tidak takut, tidak takut karena benar. Apa istilahnya bahasa Indonesia? Berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Ini yang ada dalam lubuk hati atau perilaku para wali ini. Kenapa mereka berhasil? Berani mengatakan iya. Dalam istilah wasara itu berhak walau kana murrah. Katakan sekalipun itu pahit. Kalau kita kaitkan dengan penyebaran agama Islam yang dibawa wali songo, tidak pahit luar biasa. Dahsyat luar biasa. Itu agama Islam, dan orang-orang Jawa telah menanamkan keyakinan dan kepercayaan itu agama Hindu. Keyakinan dan kepercayaan yang akan diubah oleh wali songo ini. Tetapi kenapa mereka berhasil? Rasa keberanian, rasa keikhlasan, sehingga Allah mengabulkan apa yang dicita-citakan oleh para wali. Nah, batuk Bapak Guru, batuk. Kemudian selanjutnya kemampuan para wali dalam melihat situasi umat dan cepat menemukan solusi tepat untuk kemajuan dakwah Islam. Ini seperti itu nih, seperti yang saya Bapak Guru katakan tadi. Sebelum sampai kepada agama Islam, beliau itu melihat kondisi dan situasi. Beliau atau mereka itu melihat tradisi, melihat kebiasaan atau adat kebiasaan daripada orang-orang Jawa itu. Dia ikuti itu Dia ikuti. Itu salah satu hikmah yang dapat kita ambil sebagai pelajaran kita, atau bisa kita mencontohi daripada perilaku orang atau para wali ini. Kenapa mereka berhasil seperti tadi? Niat ikhlas, keberanian, semangat perjuangan agama Islam, ikhlas dalam menyebarkan agama Islam, ikhlas dalam menyebarkan agama Islam. Apa yang itu kurang lebihnya seperti biasa kita lakukan sebelum kita tutup. Mari kita atau silakan kerjakan
Ini adalah sebagai tugasnya sebagai kelompok. Bapak, ada sebenarnya. Ini kelompok ya. Nah, kelompok. Ini ada belakang yang belakang. Ah, ada belakang. Dibaca, kemudian didiskusikan. Silakan. Ya. Diskusikan. Nih, diskusikan. Ya. Ini kenapa terus cantik anaknya? Ya, silakan. Ya, oke. Nah, oke. Ini hasil diskusinya, alhamdulillah tadi diskusikan. Sudah kita sama-sama diskusikan. Dan kurang lebihnya, insya Allah dalam pertemuan akan datang kita lanjutkan ya. Iya. Kita lanjutkan, kita analisis bersama. Kita analisis bersama hasil diskusi kita. Hasil diskusi kita hari ini, insya Allah mudah-mudahan kita masih dalam solusi yang untuk mempertemukan kita dalam melanjutkan studi kita atau pelajaran kita tentang wali sebelum kita yang perlu sekali kita ingat anak-anakku. Didengar, diperhatikan, ya, didengar dan diperhatikan. Yang perlu sekali kita ingat dan kita jadikan sebagai pelajaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa beliau atau mereka berhasil dari pertama ikhlas, kedua rasa semangatnya, sehingga tercapai tujuannya, keberaniannya dalam kebenaran. Justru itulah kalian. Tugas kalian adalah menuntut ilmu. Cita-cita kalian yang apa? Semangatlah, berjuanglah, beranilah. Apa ada? Beranilah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan Allah. Tapi ingat dasarilah dengan rasa ikhlas. Ya, anak-anakku semua, karena waktu tidak mengizinkan, marilah kita tutup pelajaran kita ini. Kita sama-sama berdoa dan insyaallah doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Nah, akan dipimpin oleh ketua kelas sebagaimana biasa, yaitu Siti Azizah. Kita mulai.